Sebelum menuju alur utama cerita One Piece, kami akan menjelaskan beberapa poin tentang One Piece supaya kalian nggak bingung saat mengikuti alur cerita yang kami buat. Poin pertama yaitu tentang buah iblis. Jadi buah iblis adalah buah yang akan memberikan kekuatan tertentu bagi pemakannya, tetapi sebagai gantinya mereka akan memiliki kelemahan terhadap lautan. Poin kedua tentang dunia One Piece. Jadi serial One Piece ini mengambil tema pada era bajak laut, dan tentunya para bajak laut ini tidak begitu saja bebas untuk berlayar di lautan dunia One Piece ini. Karena di dunia One Piece ini juga ada angkatan laut atau lebih dikenal dengan nama Marine yang bertugas untuk membasmi para bajak laut yang ada. Marine atau angkatan laut ini merupakan kekuatan militer utama dari pemerintah dunia. Jadi sekarang pertanyaannya adalah siapa itu pemerintah dunia? Oke, jadi pemerintah dunia ini merupakan sebuah organisasi yang dibuat oleh 20 kerajaan besar sekitar 800 tahun yang lalu, tepat setelah terjadinya Void Century atau abad kekosongan. Void Century adalah abad di mana ada sebuah kerajaan kuno yang sangat berjaya pada masa itu, namun kerajaan itu hilang secara misterius, dan hilangnya kerajaan itu kebetulan diikuti oleh pembentukan pemerintah dunia. Satu-satunya sisa peninggalan dari kerajaan kuno itu adalah prasasti yang tidak dapat dihancurkan yang bernama Poneglyph. Poin ketiga tentang geografi dunia One Piece. Jadi lautan di planet One Piece ini dibagi dua oleh sebuah benua yang sangat besar bernama Red Line yang melintasi seluruh planet dari utara hingga selatan. Lautan-lautan ini terbagi lagi menjadi 4 dikarenakan oleh cincin arus laut raksasa yang mengelilingi dunia dan dikenal dengan nama Grand Line. Grand Line ini juga merupakan jalur awal untuk para bajak laut yang ingin berpetualang dan mencari harta karun One Piece. Lautan-lautan yang terbagi menjadi 4 ini juga dikenal dengan istilah The Four Blues, yang terdiri dari North Blues, East Blue, West Blue, dan South Blue. Dan perjalanan kita dalam serial One Piece ini akan kita mulai dari East Blue. Cerita dimulai dengan scene pengeksekusian seorang raja bajak laut bernama Goldie Roger. Tapi sebelum dia dieksekusi, dia memberitahu tentang harta karun One Piece yang menghebohkan seluruh dunia dan menandai awal dari era keemasan bajak laut. Sekitar 12 tahun kemudian di desa Fushia, kita diperkenalkan dengan pemeran utama dari serial ini, yaitu Luffy saat berumur 7 tahun. Luffy tidak sengaja memakan buah iblis Gomu-Gomu hasil rampasan teman bajak laut Luffy yaitu Shanks dan membuatnya menjadi manusia karet. Luffy hampir dimakan oleh monster laut, tapi untungnya Shanks menyelamatkan Luffy walaupun harus merubahkan lengannya. Luffy akhirnya berkata kalau dia akan menjadi bajak laut, lalu Shanks pun menitipkan topi jeraminya dan menyuruh Luffy untuk mengembalikannya saat dia sudah menjadi bajak laut yang hebat. 10 tahun kemudian, Luffy memutuskan untuk berlayar dan berniat untuk menggapai mimpinya menjadi seorang raja bajak laut dan menemukan harta karun One Piece. Di tengah perjalanan, Luffy menyelamatkan seorang bocah yang bernama Koby dari bajak laut Alvida, dan Koby berkata kalau dia punya sebuah mimpi untuk menjadi seorang marine. Luffy dan Koby akhirnya pergi ke Shell Town untuk mencari pemburu bajak laut bernama Roronoa Zoro, karena Luffy berniat untuk menjadikannya sebagai kru bajak lautnya. Luffy menyelamatkan Zoro dari para Marine dan Zoro akhirnya resmi menjadi kru Luffy yang pertama dan berkata kalau dia akan membantu Luffy untuk menjadi seorang raja bajak laut sambil mewujudkan cita-citanya untuk menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Luffy dan Zoro tiba di Orange Town dan bertemu dengan seorang pencuri bernama Nami. Nami melibatkan Luffy dan Zoro ke masalah yang dia buat karena telah mencuri dari seorang bajak laut bernama Buggy. Buggy ternyata adalah teman masa lalu Shanks saat mereka masih menjadi kru bajak laut Goldie Roger. Luffy akhirnya berhasil mengalahkan Buggy dan menyelamatkan kota dari penguasaan Buggy. Nami secara tidak resmi menjadi seorang navigator di kru bajak laut topi jerami. Dan mereka akhirnya tiba di desa Sirup dan bertemu dengan Usopp si tukang bohong yang ternyata adalah anak dari salah satu kru Shanks yaitu Yasop. Mereka akhirnya menyadari tentang rencana busuk seorang bajak laut bernama Kapten Kuro yang menyamar sebagai pelayan di rumah gebetan Usopp yaitu Kaya. Mereka berempat akhirnya berhasil mengagalkan rencana Kapten Kuro dan menyelamatkan desa Usopp. Mereka mendapatkan sebuah kapal dari Kaya sebagai rasa terima kasih karena telah menyelamatkan desanya. Usopp akhirnya bergabung dengan kru bajak laut topi jerami untuk mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang bajak laut. Mereka melanjutkan perjalanan dan kali ini Luffy berniat untuk menjadi seorang koki untuk dijadikan sebagai krunya. Mereka akhirnya tiba di restoran yang bernama Barati dan bertemu dengan Sanji. Di sela-sela pertemuannya, mereka didatangi seorang bajak laut yang bernama Don Krieg yang berniat untuk mengambil alih Barati. Seorang pendekar pedang terkuat di dunia yaitu Mihawk tiba-tiba datang dan menghancurkan sebagian armada Don Krieg. Zoro yang telah bercita-cita untuk menjadi pendekar pedang terkuat di dunia akhirnya menantang Mihawk untuk merebut titel sebagai pendekar pedang terkuat. Zoro akhirnya dapat dikalahkan dengan mudah oleh Mihawk, tapi Mihawk terkesan dengan Zoro dan berharap kalau suatu saat Zoro dapat mengalahkannya. Setelah kepergian Mihawk, Don Krieg menyerang Barati, tapi akhirnya Luffy berhasil untuk mengalahkan Don Krieg dan menyelamatkan Barati. Sanji akhirnya bergabung dengan bajak laut topi jerami dan bercita-cita untuk menemukan All Blue, yaitu lautan di mana North, East, West, dan South Blue bertemu. Mereka akhirnya pergi ke desa Kokoyashi, yaitu desa asal Nami. Desanya ternyata dikuasai oleh seorang manusia ikan yang bernama Arlong.
yang juga melatar belakangi profesi Nami sebagai pencuri karena Nami berniat untuk membeli desanya dari Arlong. Sayangnya hal itu hanya kebohongan yang dibuat oleh Arlong dan Nami yang udah putus asa akhirnya meminta bantuan Luffy untuk menyelamatkan desanya. Luffy dan yang lain akhirnya berhasil mengalahkan Arlong dan menyelamatkan desa Nami. Nami akhirnya secara resmi bergabung menjadi anggota topi jerami sebagai seorang navigator. Mereka akhirnya tiba di Locktown untuk mencari persediaan sebelum menuju ke Grand Line. Locktown ini juga merupakan tempat di mana Goldie Roger lahir dan juga dieksekusi. Di sana Luffy bertemu dengan Buggy yang mencoba buat mengeksekusi Luffy dan juga seorang marin yang bernama Smoker yang berhasil menangkap Luffy karena Luffy sekarang sudah memiliki wanted poster. Tapi pada akhirnya Luffy diselamatkan oleh sosok misterius yang bernama Dragon. Untuk menuju Grand Line mereka harus melewati Reverse Mountain yang pada dasarnya adalah tempat bertemunya arus dari keempat lautan dan mengalir menuju Grand Line. Mungkin beberapa dari kalian bertanya-tanya kenapa mereka tidak langsung saja memasuki arus Grand Line. Hal ini dikarenakan Grand Line diapit oleh Calm Belt, yaitu area di mana hampir tidak pernah ada arus dan angin yang membuat berlayar di area Calm Belt ini hampir mustahil. Calm Belt juga dihuni oleh Sea Kings yang membuat area Calm Belt ini sangat berbahaya untuk dilewati. Kelompok bajak laut topi jerami akhirnya berhasil memasuki Grand Line dan mereka bertemu Labun, yaitu seekor paus yang sedang menunggu bajak laut yang meninggalkannya 50 tahun lalu. Mereka juga bertemu Crocus, yaitu seorang dokter yang dulu pernah belayar bersama Goldie Roger dan saat ini dia sedang bertugas sebagai seorang penjaga mercusuar sekaligus perawat Labun. Crocus memberikan mereka log post, yaitu kompas khusus Grand Line yang akan menuntun mereka melintasi Grand Line. Mereka akhirnya sampai di kota pertama mereka di Grand Line, yaitu Whiskey Peak. Kotanya ternyata dipenuhi oleh sindikat kriminal Baroque World yang berusaha untuk menyerang mereka. Mereka akhirnya bertemu Vivi, seorang putri dari kerajaan Alabasta yang menyamar menjadi agen Baroque World untuk mendapatkan informasi tentang Baroque World. Vivi memberitahu mereka kalau di kerajaannya sedang terjadi perang saudara yang disebabkan oleh sindikat kriminal Baroque World yang dipimpin oleh Crocodile. Crocodile merupakan salah satu dari 7 bajak laut yang melayani pemerintah dunia atau lebih dikenal dengan sebutan Shichibukai. Vivi meminta bantuan mereka untuk menyelamatkan kerajaannya dari Crocodile dan bergabung dengan bajak laut topi jerami untuk sementara. Mereka tiba di Pulau Little Garden dan bertemu dengan Dory dan Brogy yang merupakan ras raksasa dari kerajaan Elbaf. Mereka berhasil mengalahkan para agen Baroque World yang mereka temui di sana, tapi sayangnya Nami tergigit serangga yang membuatnya jatuh sakit. Mereka akhirnya terpaksa berhenti di Drum Island untuk mencari pengobatan untuk Nami. Mereka akhirnya bertemu dengan Dr. Kureha yang bersedia untuk mengobati Nami. Mereka juga bertemu dengan asisten Dr. Kureha, yaitu Tony Chopper yang merupakan seorang rusa kutub yang memakan buah iblis dan membuatnya memiliki otak seperti manusia. Drum Island diserang oleh Wapol dan krunya, tapi akhirnya Luffy berhasil untuk mengalahkan Wapol. Chopper akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan bajak laut topi jerami sebagai seorang dokter kapal. Mereka akhirnya sampai di pelabuhan Alabasta dan mereka diselamatkan oleh Port Gusty Ace, yaitu kakak angkat Luffy dari kejaran Smoker. Ace ikut dalam perjalanan mereka menuju pusat kota Alabasta, namun Ace berpisah di tengah perjalanan untuk melanjutkan misinya mencari seorang bajak laut. Luffy juga akhirnya memisahkan diri dengan yang lain untuk melawan Crocodile one-on-one. Luffy kalah telak, tapi untungnya dia diselamatkan oleh Nico Robin yang merupakan tangan kanan Crocodile. Anggota bajak laut topi jerami yang lain berhasil sampai di pusat kota dan bertarung dengan antek-antek Crocodile. Mereka berhasil mengalahkan antek-antek Crocodile, tapi sayangnya Luffy lagi-lagi gagal untuk mengalahkan Crocodile. Nico Robin menemukan sebuah poneglyph yang tersembunyi di ruang bawah tanah di Alabasta. Robin ternyata bisa membaca tulisan kuno dan mengungkap informasi tentang senjata kuno Pluton. Crocodile menanyakan tentang lokasi Pluton pada Robin, tapi Robin berkata kalau poneglyphnya tidak menyebutkan tentang lokasi Pluton. Crocodile akhirnya berniat membunuh Robin, tapi untungnya Luffy datang dan kali ini ia berhasil untuk mengalahkan Crocodile dan menyelamatkan Robin. Mereka akhirnya berpisah dengan Vivi dan mereka mendapatkan kru baru, yaitu Robin. By the way, setelah arc ini bounty Luffy naik menjadi 100 juta belly. Logpost mereka mengarah ke atas dan tiba-tiba mereka kejatuhan sebuah kapal dari atas langit. Mereka memeriksa kapalnya dan menemukan sebuah peta pulau Skypia, yaitu pulau yang ada di langit. Mereka akhirnya tiba di pulau kelima mereka di Grand Line, yaitu Pulau Jaya. Mereka bertemu dengan seorang bajak laut bernama Blackbeard yang merupakan bajak laut yang sedang dicari Ace. Blackbeard berkata pada Luffy kalau pulau langit itu benar-benar ada.